Ya. Enggak, ya boleh. Mungkin Bapak izin ini sharing judul yang mungkin akan Nuri angkat ya Bapak. Nanti juga dari teman-teman pasti Boleh, mungkin ada boleh di-share, boleh. ini, Pak. Mm-mm. Nuri itu Iya. rencana Bapak mengenai isu fatherless. Jadi isu apa hilangnya peran ayah dalam pengasuhan. Mungkin programnya itu berupa rancangan webinar atau training untuk ayah gitu Pak. Seperti itu mungkin Bapak atau gimana? Iya, jadi misalnya judulnya program parenting untuk menguatkan peran ayah dalam dalam mengembangkan karakter anak usia dini, bisa. Baik Bapak, insya Allah sekarang mulai terbuka-buka nih Pak Iya. idenya. Mungkin dari teman-teman Tadi yang lain, tadi Mangga. teh Ice ya, tadi teh Ice ujian sidang dengan Pak Mubi tahap 1. Kemudian temanya kan teh Ice mengangkat tema tentang LDR ya, long distance relationship ya, gitu. Nah, saya bilang teh Ice ini subjeknya siapa? Ini ibu yang punya anak usia dini. Terus long distance-nya sama siapa? Sama ayah. Yang ditelitinya ibu katanya. Lah, siapa balik cek Pak Mubi teh? Kenapa yang long distance-nya ayah, yang ditelitinya ibu? Kata Pak Ubi, justru ayah yang harusnya jadi subjek itu. Harusnya ayah yang jadi subjek itu. Cari ayah-ayah yang long distance dengan anak mereka yang punya anak usia dini. Apa kendalanya? Bagaimana cara membimbing karakter anak-anaknya? Gitu. Ya, jadi jangan pabaliut ini teh. Ya, Teh Rizka. Yang pertama kali akan ditanya di akhirat tentang pertanggungjawaban kepada anak dan istri itu adalah suami. Jadi kalau kata Bunda Neni mah tong dilelewodeh. Ya, jadi peran seorang bapak itu sangat besar. Kata-kataku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu itu rujukannya bapak, bukan ibu, bukan istri, Kade. Ya. Makanya harus ada refleksi dalam keluarga teh. Sok Teh Vera ya. Udah menikah berapa lama tuh Teh Ver? Udah 5 tahun, 6 tahun, udah ada belum? Hah? Berapa lama Teh? Belum ada suaranya TV. Nah. Ya baik, mungkin terkendala Lagi di ya. perjalanan Ya. ya. Itu teh harus ada upgrading, harus ada upgrading kurikulum dalam di rumah itu, Tenor nggak bisa. Selama 2 tahun terjadi pandemi, Pak Mubi banyak di rumah. Wah, terjadi perubahan banyak kurikulum, silabus dirubah, direvisi, KKNI. Target, visi misi berubah. Ya, gitu. Nah, jadi pembelajaran untuk dalam keluarga juga begitu. Itu bagus ya. Kalau menurut Pak Mubi, riset-riset hari ini yang mengangkat peran-peran ayah dalam pendidikan anak usia dini menurut Pak Obi sangat bagus ya. Sangat bagus ya. Nah, nanti bagusnya mah yang membimbing jangan bapak-bapak, ibu-ibu lah, biar lebih objektif. Ya, oke, sip. Ingat, tugas kemarin kata Maui berapa halaman? 10 Pak. Ini kade tong loba teuing. Jangan kebanyakan, TPR ya. Iya Pak. Pak kalau misalnya untuk proposal penelitian itu sistematikanya sama kayak proposal untuk penelitian tesis atau proposal apa Pak? Atau proposal Yang kegiatan mana? Pak? Yang Yang tugas mana ini? yang tugas Pak ini Bobi? Pak.
Iya. Yang tugas Pramubi mah, kan udah ada sistematikanya kan ya. Iya. Ada Oh iya yang nasional. Jadi Hanya per poin bagus, TV. iya, hanya bagusnya tugas Pramubi yang dari Pramubi itu jadi embrio bagi teman-teman untuk nanti menjadikan gede, menjadikan bentuk sempurna dalam bentuk proposal tesis. Jadi ini seperti batu loncatan. Ya, alhamdulillah Teh Rizka. Kenapa? Ya, Pramubi dulu alhamdulillah ya S2 itu saya S2 itu 20 bulan lah ya. Kemudian S3 itu tidak sampai 3 tahun ya saya. 3 tahun. Jadi bulan Juni itu saya sudah ujian, sudah promosi doktor. Nah, itu bukan karena saya pintar ya Bunda Laila, tapi berstrategi. Ya. Jadi Teh Vera, hidup ini harus berstrategi. Harus berstrategi ya. Jadi strateginya gimana? Nah, kita udah tahu nih, kan kita udah akad nih komitmen dengan UPI mau kuliah. Kan udah tahu namanya akhir kuliah, ada tesis, ada disertasi, ada skripsi. Nah, jadi sebelum ada kewajiban mengumpulkan, kita udah mengumpulkan dan menyiapkan. Bila perlu tesis Teh Dina itu dari sekarang udah beres. Ya, beres. 4 bikin setik proposalnya ya. Siapkan ya. Gitu ya Teh Rena ya. Teh Nurul siapkan. Ya, jadi bahkan bila perlu Teh Nurul sudah buat baju buat wisuda, udah siapin dari sekarang. Gitu Bunda Ais ya. Gitu. Karena apa? Man arafa bu ada safari ista'ada, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan dia mempersiapkan. Jadi nyanyinya itu jangan nyanyi tentang kelemahan melulu. Ya, kata Bunda Delika tuh Pomi ada gimana tuh ya, ada aku mah apa tuh bagaikan ranginang bubuk dalam kalengkong guan atau aduh. Kan bae ranginang bubuk dina kalengkong guan ga dari Mam jeung Cuan Ki mah pedo atuh ya. Jangan gitu. Jadi hari ini semua pada track yang sama. Ya, nggak ada. Semua masuk surga itu nggak ada yang nini, nggak ada yang aki-aki ya. Semua jejaka, semua perawan yang kasep, yang gelis. Kuliah juga gitu ya. Jangan mudah untuk kita mengatakan tidak mampu kita. Gitu ya. Bunda Lela ya. Gantong lobang ngobrol kasih bukan, jangan. Jangan. Ngobrol tentang produktivitas. Mobil udah Bunda teh kedang ngawulang kada ieu ya, justru Bunda teh hebat. Tunjukkan bahwa dengan Bunda ngajar, berorganisasi, ngurus suami, ngurus anak, Bunda bisa beres tepat waktu. Tunjukkan. Nabi Muhammad itu bukan pribadi yang tidak punya banyak produktivitas, beliau tuh banyak produktivitas. Ya. Diurus umat dari mulai urusan ekonominya, ekonomi bisnis, keuangan, muamalah, syariah, wah banyak Teh Rizka. Nggak ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keluhan, nggak ada. Justru Nabi memberikan warning, jangan suka marah. Kalau kita kagak bisa ngasih duit ke orang, kasih dia senyuman. Gitu. Oke, Teh Pipin. Iya, Masya Allah. Mangga dari yang lain mungkin barangkali ada yang mau sharing juga judulnya, programnya. Iya. Tong lila teh sharing ayeuna mah gancang kerjakeun. Ini Teh Yobel, siapa lagi Teh Vera kan mau pada Natalan. Pak, Mereka izin mau bertanya, Pak. ya. Mereka mau fokus ke ibadah ya. Masa kita jangan sampai nanti Teh Vera sedang beribadah kepada Tuhannya sama kita diganggu. Teh Vera, tugas sudah beres belum? Coba. Iya Pak, betul. Ya. Please, siap. Siapa lagi?
Ya, boleh. Siapa? Coba Teh Rena itu mengangkat tangan, mau ngasih bakso tahu ke Pak Bobi, angkat tangan. Sok, siapa? Benar ini jangan minum kopi melulu atuh sok bagikeun aya naon atuh di bumi Bukan teh. kopi, Pak. Nggak suka kopi. Naon atuh bandrek atuh naon. Ya, sok eta dina dahareun dina kaleng aya keneh atuh bagikeun ka Bunda Eis ka Pamubi sok atuh tambah. Iya. Oh Mangga iya, mungkin iya, sok Pak. silakan. Iya, Pak. Mau bertanya kan penelitian itu tentang perbandingan gitu ya, Pak ya. Perbandingan anak yang menulis menggunakan apa? Pensil sama keyboard tuh masih bingung gitu, Pak. Mm-mm. Nah, Ya, jadi produk akhir dari itu apa? Produk akhirnya eh teteh mau apa? ya aku masih Sebetulnya bingung kan juga gitu. sebetulnya teteh kan sudah langsung aja misalnya mengembangkan kemampuan motorik halus anak ya untuk digunakan dalam menulis gitu kan dengan pensil dan keyboard melalui kegiatan apa gitu. Jadi dua-duanya diobservasi dulu. Jadi gimana, Pak, mengembangkan? Iya, mengembangkan kemampuan motorik halus anak dalam menulis menggunakan pensil dan menggunakan keyboard gitu ya. Nah, Ya, melalui aktivitas apa sama Teh Rena mau ke apa? menulis. Iya, pakai aktivitas apa ya menulisnya itu? Ya, Apakah misalnya apa gambar-gambar yang sudah terpola, ya kan? Gitu. ya, Misalnya melalui apa? Menulis secara mandiri gitu ya berdasarkan instruksi gitu atau bagaimana dari gitu aja dulu nanti Teteh akan baca banyak referensi ya. Oh betul, sehingga nanti dikala di dalam riset sesungguhnya Teteh minimal sudah dapat benang merahnya ya, benang merahnya ya kan. Hari ini teman-teman lagi menghadapi lorong yang gelap, bener nggak? Bener nggak? Lorongnya gelap toh. Kira-kira kalau kita mau masuk ke lorong yang gelap butuh apa? Hah? Senter. Ya, Cahaya. butuh Lilin, Pak. Iya, Senter. butuh lilin, ya kan? Nah, minimal yang kita kerjakan untuk tugas filsafat ilmu ini jadi lilinnya, ya, Pak. gitu. Ya. Gitu, jadi ini harus jadi lilin, jadi penunjuk jalan. Nah, nanti Teh Rena bakal nemu, oh ternyata begini, begini, begini. Tapi lilinnya kita dapat nih dari tugas mata kuliah ini. Ya, oh ternyata setelah kita sampai ke ujung lorong itu kita akan menemukan pemandangan yang indah. Oh ternyata sungai yang airnya jernih. Oh burung-burung yang terbang. Oh binatang gitu. Ya, makanya jangan cita-citanya kecil-kecil, yang gede-gede gitu. Ya, gede-gede. Paling minim itu kita memberi manfaat. Itu ya, Kak Nur ya. Jadi manusia terbaik yang memberi manfaat. Makanya Pak Obi mohon maaf, saya sering gitu kan menanyakan kalau ujian proposal, ujian tesis, apa kebermanfaatan dari tesis dan dari proposal tesis ini. Pak Obi sering menanyakan. Maksud Pak Obi jangan sampai tesis itu cuma buat teman-teman doang. Ya. Oh iya Pak Obi, hasil dari tesis ini nanti akan jadi bahan ajar, jadi buku, jadi pedoman, jadi panduan. Nah, yang Teh Rena kan ntar jadi panduan. Gimana sih kalau membimbing kemampuan anak menulis pakai pensil? Gimana sih kalau membimbing anak-anak menulis pakai keyboard? Apakah akan ada kendala? Sama Teh Rena, ntar harus jadi bukunya. Gimana sih sejak dini mengajari anak gemar menulis?
Ya kan? Kegemaran itu dibangun teh. Anak kecanduan gadget. Kita sebetulnya yang bangun. Jangan nyalahin anak doang. Kenapa anak difasilitasi? Nah, kalau nggak difasilitasi mah nggak akan. Ya, seperti sekarang. Kenapa teman-teman ngadain acara kayak sekarang diskusi? Sebab sama Pak Mubi difasilitasi. Teh Nurul kuliah. Kalau Teh Nurul kagak kuliah, kita nggak akan ketemu beginian. Ngapain? Ya, gitu. Kita kadang suka aneh gitu ya. Dosen kalau dihubungi mahasiswa ngambek-ngambek, susah ditemui. Ngapain? Kamunya yang memfasilitasi gitu kan ya. Coba Bunda Neni nggak kuliah, nggak akan ketemu Pak Mubi, nggak akan ngontrak mata kuliah Pak Mubi. Kayak gitu. Jadi Teh Nurul jangan suka ngambek ke anak gitu. Kan mereka hadir karena sama Teteh difasilitasi. Ya, oke. Mangga, siapa Bunda Risa atau Bunda Lela boleh ya. Maaf Pak, jadi mengembangkan motorik halus anaknya ya Pak ya? Iya, motorik halusnya. Ya. Makasih Pak. Ya, kembali kasih. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Saya speechless begini. Jadi beberapa persiapan yang memang tadi seperti yang sudah Bapak bicarakan ya. Saya kok belum keingetan untuk mempersiapkan baju, gitu. Karena nanti pasti ukurannya akan berbeda dengan ketika saya wisuda. Maaf, itu hanya intermezzo saja. Ini Pak, terkait dengan rencana penelitian saya. Saya itu rencana penelitiannya itu akan mengkaji bagaimana sosok guru penggerak dalam komunitas lokal yang ada di Subang, dan itu nantinya itu akan goalnya itu akan berupa namanya itu modul PAUD Jawara gitu ya, di mana modul tersebut berisi mengenai dari mulai segala permainan, kegiatan apapun yang berhubungan dengan ini kearifan budaya lokal. Nah, terkait dengan hal tersebut, rencananya dalam tugas UAS Bapak ini, saya sebenarnya baru membuat rancangan kasar gitu ya. Di sana itu berupa kegiatan workshop. Workshopnya itu rencananya ini judulnya ini workshop pembelajaran berbasis PAUD Jawara sebagai alternatif pembelajaran muatan lokal untuk perwujudan merdeka bermain pada anak usia dini di Kabupaten Subang. Nah, di rencana workshop tersebut, di sana saya ingin menggali bagaimana peserta workshop itu membuat ide, membuat desain pembelajaran yang dituangkan dalam tugas-tugas selama workshop gitu. Jadi rencananya workshopnya itu, ini kan baru rencana ya Pak. Jadi rencananya workshopnya itu dalam 7 hari dengan muatan sekitar 32 JP gitu ya. Di sana strukturnya saya sudah membuat rancangan kasar bagaimana struktur programnya, termasuk nanti pemvisualisasian workshop tersebut misalkan ke dalam video pembelajaran yang dilakukan oleh peserta. Jadi di rencana kegiatan untuk UAS ini, di sana saya ada tujuan kegiatannya itu jadi lebih spesifik, bukan ke bagaimana proposal tesis saya, tapi lebih ke implementasian workshop tersebut gitu. Jadi tujuannya itu untuk pesertanya itu apa setelah selesai workshop. Dan di sana beberapa persiapan saya rencananya yang akan cantumkan itu mungkin nanti terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan workshop gitu Pak, termasuk dari mulai pendaftaran peserta, kan ini untuk guru ya Pak ya, untuk guru. Jadi bagaimana pendaftaran peserta sampai akhirnya nanti istilahnya apa ya, apa saja hak-hak atau kewajiban-kewajiban peserta sehingga mereka berhak mendapat sertifikat dari workshop tersebut. Intinya itu tadi, embrionya itu tadi, saya ingin nanti ketika modul ini tersusun, modul Jawara ini, jadi di dalamnya itu embrionya itu ada beberapa ide-ide yang dituangkan oleh teman-teman guru PAUD.
seperti itu Bapak, mohon bimbingan dan petuah Iya, kebijakan. Terima baik. kasih. Bagus sekali ya, itu cita-cita yang sangat besar, yang sangat tinggi ya. Bagus ya, dan hidup ini memang harus punya visi dan misi ke depan ya. Nah, jadi menurut Pak Hobi apa yang akan Bunda Ica lakukan, it's fine, bagus-bagus saja ya. Nah, hanya yang ingin Pak Hobi sampaikan yang pertama, ingat ya, kita ini sekarang berada pada satu jalur penelitian yang sangat dibatasi oleh waktu. Begitu ya. Jadi kalau kita kalau kita tahu sangat dibatasi waktu, jadi jangan beli makanan dan minuman yang harus digoreng dulu, bahkan harus dicari dulu ke pasar, harus disembelih dulu, harus dibersihin dulu, ya kan? Udah gitu baru digodok, baru digoreng, ya, baru disajikan. Jadi saya ingin makan ayam karena ayamnya harus ngambil dulu dari pasar, gitu kan ya. Jadilah ya 2 jam baru makanan itu ada ya. Sedangkan saya harus segera naik bus dari Cicahem ke Garut, punya waktu tunggu hanya 1 jam. Apakah itu saya harus tetap lakukan? Boleh, hanya yang sekarang di Mari cancel dulu. Ntar kalau udah sampai ke Garut, udah waktunya banyak, ya kan? Baru cari ayamnya ke pasar sendiri, sembelih sendiri, bersihin sendiri, masak sendiri. Bisa dipahami nggak? Walaupun demikian, ayam jangan ditinggalin, karena kan cita-citanya pengen nikmatin ayam. Ya, pilihlah ayam yang udah jadi. Ya, yang goreng udah tinggal digoreng, udah tinggal dibakar, tinggal sangu nages aya, sambal nages aya. Yang dalam jangka waktu 15 menit sudah disiapkan, Bunda makan 10 menit, 25 menit. Bisa dipahami nggak? Oke. Nah, jadi dari kasus yang dari deskripsi arah riset yang Bunda barusan sampaikan, coba pilih mana yang paling available, yang paling bisa kita lakukan saat ini. Ya. Dalam penelitian Pak Obi boleh ngarawu kusiku, jangan dah hese ngarawu kusiku mah itu ya. Ngarawu mah kupanangan gitu. Nah, sehingga menurut Pak Obi loh ya, dari program yang sangat besar guru penggerak ini, ambil yang sangat sama Bunda bisa dilakukan dari saat ini. Misalnya, ya, survei saja. Guru-guru PAUD udah tahu nggak apa itu program guru penggerak? Apa manfaatnya? Apa latar belakangnya? Gitu. Itu aja udah cukup buat penelitian kita mah. Ya, jadi nggak usah dulu main di dalamnya. Nanti kalau main di dalamnya, Bunda nanti kehabisan energi, baterainya keburu habis. Ayamnya belum matang, bis udah pergi ke Garut. Ngerti nggak? Tesisnya belum beres, Bunda dikejar-kejar waktu, harus beres. Kalau nggak beres, DO. Nah, itu kan masalah. Izin juga Pak, sebenarnya saya hanya memanfaatkan momen gitu ya Pak, karena saya pikir karena apa ya, saya ingin sekali merengkuh 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kebetulan memang istilahnya terlibat dalam guru penggerak juga sudah setengah jalan, dan memang ada di organisasi juga kan untuk perwujudan modul itu memang sudah tahap perencanaan gitu. Jadi tadinya saya pikir sekalian aja kerja gitu. Iya, semua juga pengen gitu. Semua juga pengen kayak gitu. Hobi juga pengen ya. S1, S2, S3 guru besar inginnya langsung semua. Ya, ya. Semua ternyata perlu step by step gitu. Ya, sekarang yang paling Bunda menurut Bunda Risa apa dalam konteks guru penggerak untuk PAUD ini? Itu aja. Jadi dari bangunan rumah yang gede, Bunda teliti dapurnya doang, nggak akan habis. Jadi guru penggerak kan itu rumah, Bunda teliti dapurnya beres.
Hobi gimana nih ruang tamu dan lain sebagainya. Entar udah beres dapur, udah beres tesis sama Bunda ditindaklanjuti. Ntar ngajak Pak Mubi, ngajak Hima, ngajak wow. Sebabnya gini, Bunda hati-hati, Bunda meneliti program yang mana ganti menteri, ntar ganti kurikulum. Jangan sampai pada saat sama Bunda lagi enak-enaknya dikerjain, menterinya ganti, programnya nggak jalan. Itu kata Teh Nur Marungkad ke kabehanana bangunan teh ya. Nah, gitu. Jadi ambil aja dulu misalnya persepsi gitu kan, persepsi guru PAUD tentang sekolah penggerak dalam meningkatkan profesionalisme guru. Menurut Mobi itu udah cukup. Jadi persepsinya jangan-jangan mungkin Bunda, terus siapa lagi ya, Bunda Eis, siapa lagi tuh ya yang terlibat dalam guru penggerak ngerti. Yang nggak terlibat mungkin nggak ngerti. Karena kan saya juga nggak ngerti nih, guru penggerak ini jadi seperti pengganti kurikulum 2013 apa macam itu atau enggak ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena saya juga nggak ikut-ikutan gitu, hanya suka raba-raba aja ini teh apa aja, banyak gitu ya. Kemudian Merdeka ada konsep apa, Merdeka bermain ya apa, Profil Merdeka pelajar bermain. Pancasila. Merdeka bermain ya, Mereka bermain, iya. kata Pak Ubi ngapain bermain perlu merdeka, nggak usah ada anak bermain mah udah merdeka kok. Kayak ada konsep bermain yang menyenangkan. Anak-anak itu kalau bermainnya nggak menyenangkan, mereka akan pindah ke permainan yang lain gitu. Sampai sama Bunda Ais Pupu rasain dulu waktu bocah. Udah ini mah udahan ya, udah jangan main boneka-bonekaan, kita pindah yuk main masuk, udah gak menyenangkan ya. Jadi gimana itu ya? Sehingga kalau dalam penelitian ya kita harus cek dulu landasan teori itu ada enggak gitu kan. Dan saya Pak Uwi sangat berharap bagusnya penelitian itu, kalau saya ya pembimbingnya, saya tidak bolehkan teman-teman menggunakan definisi operasional atau definisi konseptual variabel untuk penelitian itu adalah kebijakan. Kalau saya nggak membolehkan. Karena apa? Karena kebijakan itu banyak berubah. Jadi kalau Teh Nurul membuat definisi operasional harus dari teori yang baku, teori yang dari dulu. Sampai sekarang teori itu nggak berubah. Kalau kebijakan berubah. Makanya dulu ada yang meneliti tentang kurikulum 2006 itu tentang apa ya? Kamu lupa lagi. Nah itu, saya bilang jangan rujukannya itu. Gunakanlah indikator-indikator perkembangan dari buku tentang perkembangan anak yang sudah established. Jangan dari kebijakan, karena itu kebijakan itu kan banyak, kebijakan itu bisa berubah ya. Dan itu memang betul kan berubah. KD dan KI PAUD aja banyak berubah, gimana? Ya. Berarti itu namanya kebijakan, bukan teori pijakan. Ya. Gitu ya, Bunda Ica ya. Sok ayeuna. Jadi naon kira-kira apa tuh dari yang ngaluyah itu mau diambil? Ya, siapa? Kalau ya kan Bunda ingin tadi mendayung teh ya. Ya. Ada tuh mendayung ti kerelep ya, jangan ya. Jadi saya rencananya kalau begitu saya mau fokus ke bagaimana misalkan tadi pembelajaran berbasis PAUD Jawara itu ya, di istilahnya menggali dari potensi guru tersebut. Betul. Kemudian tanyakan udah kenal belum dengan konsep apa PAUD Merdeka apa Jawara. Itu kan Jawara ya, itu udah dikenal belum. Kemudian apa saja sih baiknya dari konsep PAUD Jawara ini dibanding dengan yang dari nasional gitu. Jadi itu ada hubungannya nanti dengan kemulokan, kemuatan lokalan, nggak apa-apa. Ya, kualitatif boleh penelitiannya. Ya. Boleh silahkan, bagus. Hanya jangan terlalu jauh tadi ya.
mengadakan program pelatihannya, mengadakan, waduh itu kalau menurut Pak Umi nggak akan cukup setengah tahun. Gitu. Emang Bunda Risa mau 1,5 tahun penelitiannya? Sekitar 1 semester Pak rencananya. Ya tuh. Hari hayang 1 semester mah tong lega tuh ingat ya, cukup aja di dapurnya ya. Cukup di dapurnya atau di ruang tamunya ya, nggak usah sebut-sebut semuanya. Nanti ruangan-ruangan yang lainnya dilanjut dikala Bunda sudah beres 1 ruangan. Oke, clear? Oke, Ya. clear Pak. So, Makasih Pak. Atur nuhun. ya, kembali kasih berikutnya. Siapa mau Teh Rizka mau Bunda Laila? So, mangga. Ya, boleh, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, suaranya lagi batuk. Mudah-mudahan sembuh ya. Amin, makasih, Pak. Ini, Pak, apa namanya, untuk judul riset saya, ini penggunaan LKPD pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Untuk tugas dari Bapak juga, tujuan dari penelitiannya juga sudah saya rancang, Pak, tapi mohon pencerahan, takutnya melenceng gitu. Ini tujuannya untuk mengetahui gambaran awal tentang LKPD pada pembelajaran melalui bermain yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Terus apa namanya, untuk mengetahui juga tanggapan dari guru atau orang tua atau peserta didik terhadap penggunaan LKPD tersebut, gitu Pak. Karena mungkin yang saya rasakan di lembaga gitu, apalagi di organisasi gitu, untuk LKPD tersebut kan sebagian apa namanya sudah melarang LKPD tersebut. Tapi di program PPG LKPD masih ada gitu. Jadi saya ingin menelitinya ini sejauh mana sih LKPD ini sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini gitu Pak. Terus untuk evaluasi Pak, evaluasi di sini maksudnya seperti apa gitu ya evaluasinya, gitu Pak, mungkin itu. Ya, Pak Umi jawab dulu dari belakang ya, dari evaluasi. Jadi evaluasi itu artinya kelebihan dan kekurangan dari program yang akan Bunda lakukan. Gitu. Ya, jadi yang dimaksud evaluasi itu adalah apa sih yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangan gitu kan ya. Dari program yang akan dilakukan. Idealnya sih memang UTS itu dikonsepkan, UAS itu dipraktekkan. Idealnya gitu. Jadi tugas ini idealnya gitu ya, Bunda Lela. Jadi sebelum UAS ngerjain dulu konsepnya, programnya. Waktu UAS prakteknya. Idealnya begitu. Hanya karena kita kondisinya sedang darurat ya, darurat pandemi ya. Hobi juga tidak bisa memaksakan. Nah, sehingga evaluasi itu sebetulnya akan terjawab dikala Bunda sudah mengimplementasikan program itu. Maka akan ketemu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tapi untuk sekarang dievaluasi itu isi aja yang sifatnya prediktif. Prediktif dari program yang Bunda kembangkan kira-kira akan menghasilkan kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, ya. Gitu. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 paragraf juga cukup ya. Bisa dipahami nggak? Iya Pak, alhamdulillah. Oke, Sekarang ada pencerahan. Terima kasih Pak. Naik ke yang berikutnya ya. Nah, jadi LKPD itu dari dulu dilarang, tapi dilarangnya why? Aku juga, kamu juga nggak mengerti. Karena dikala saya juga membuat buku-buku pembelajaran untuk anak ya sejenis LKPD, alhamdulillah sebagian guru mengatakan bahwa saya merasa terbantu dengan adanya LKPD ini. Betul sekali Pak. Gitu. Nah kalau
Walaupun sebagian ada yang mengatakan bahwa LKPD itu tidak mendidik karena menjadikan anak-anak belajar terlalu instan, katanya begitu ya. Dan menurut Pak Mubi tidak apa-apa, namanya apa, perbedaan-perbedaan itu ya kita nikmati saja sebagai bagian dari belajar ya. Nah, oleh karena itu, kalau Bunda ingin meneliti bagus. Jadi penelitiannya adalah tentang diskursus penggunaan LKPD gitu kan, penggunaan LKPD pada pembelajaran anak usia dini. Jadi Bunda nanti tanyakan apa alasannya menggunakan LKPD, apa yang tidak menggunakan LKPD, kalaulah dikatakan tidak boleh, apa pada area mana tidak bolehnya, kalau dikatakan bermanfaat apa manfaatnya gitu kan ya. Ya di tesis ya. Iya, alhamdulillah Pak. Sama Bunda diteliti ke lembaga yang pakai LKPD, teliti ke guru atau lembaga yang menggunakan LKPD. Iya Pak. Tesis Memang rencananya saya ingin meneliti di Cianjur gitu ya, di kecamatan saya sendiri, ke lembaga di yang Cianjurnya memakai di LKPD. mana cara ngobrol Di Cugenang Pak. orang Cianjur. Masya Allah. Cugenang mah Cugenang, badai Pak. tadi itu atunya. Badai ka puncak. Cugenang mah badai ka badai ka puncaknya Cugenang mah nya. Bunda Neni ge orang Cianjur tara ngobrol siga nu sieun dianjangan da moal Ayo bapalingi ka abdi pami ka Cianjur Pak. Moal menta cai herang acan rek mawa. Jadi gitu Pak, rencananya saya ingin meneliti mewawancara lembaga yang menggunakan LKPD dan yang menggunakan Luspart gitu Pak. Ya boleh. Ya dibandingkan boleh ya. Supaya kita seperti Pak Ubi, saya itu sekarang sedang ingin meneliti tentang diskursus penggunaan konsep potensi dan kompetensi pada pembelajaran anak usia dini dalam kurikulum ya. Pak Ubi ingin meneliti. Sebab saya membaca gejala karena dikompetensikan teh anak-anak itu jadi guru-guru teh jadi mengajar teh sangat pakai kacamata kuda gitu. Plek, plek. Tapi kalau potensi mah akan lebih wider minded kan, guru merasa diberikan wewenang yang lebih luas gitu. Tah ayeuna mah ku ngagunakeun kompetensi. Jadi Bunda Eis pas ngajar teh ningali heula kana kadena, da bisi kade gitu. KD dan KI. Iya, kade. Gitu kan, jadi seolah-olah kade itu seperti jangan kan atau hati-hati kan gitu. Jadi guru PAUD mau melihat sekarang jadi kaku karena terlalu banyak kade. Ya. Kan gitu. Nah, makanya mau ingin lihat sebetulnya yang pas untuk pembelajaran anak usia dini itu kompetensi atau potensi. Nah, ini saya teliti. Gitu. Nah, ini yang Bunda lain juga gitu. Ini LKPD, ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan tidak boleh. Alam ya. Jangan sampai yang mengatakan boleh ada unsur tertentu, yang tidak boleh ada unsur. Jangan, semuanya harus untuk kebaikan anak usia dini. Makanya ditelitilah kita untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Ya. Oke. Iya Bapak. Berikutnya Rizka. Terima kasih Pak. Ya, kembali kasih. Ya, hatur nuhun Bapak. Apunten sebelumnya off kamera Bapak sedang internetnya tidak stabil. Ini Bapak mau bertanya untuk tugas Bapak kalau misalkan saya itu mengembangkan beberapa kemampuan melalui satu kegiatan, misalkan ya Pak, tujuan pembelajaran sains itu kan untuk keterampilan proses sains, kemudian juga untuk membantu pemahaman sains anak juga. Nah, kalau dua hal itu yang diungkap melalui satu kegiatan boleh tidak Pak, atau harus satu?
aja, misalnya mengembangkan keterampilan proses saya gitu, atau boleh sebenarnya Pak saya ambil aja, karena kan dalam tesis saya itu rencananya saya mau membuat buku pedoman pembelajaran sains. Di sana merancang seperti bahan ajar, kemudian RPP, yang di dalamnya ada strategi pembelajarannya, kemudian ada juga lembar evaluasinya begitu. Nah, jadi saya tidak fokus ke salah satu kemampuan, tapi di sana pasti akan melihat target-target dari pembelajaran sains ini, yaitu pemahaman konsep dan juga keterampilan proses, sikap ilmiah juga. Jadi dalam tesis saya itu tidak membahas ke salah satu gitu, membahas ke semuanya. Kalau misalkan di untuk tugas Bapak ini saya juga misalnya apa ya judulnya misalkan seperti ini, penerapan pembelajaran project based learning untuk mencapai tujuan pembelajaran sains seperti itu, boleh tidak Pak? Jadi melalui kegiatannya itu melalui pembelajaran PBL untuk mengembangkan yang menjadi tujuan pembelajaran sainsnya, pemahaman konsep, keterampilan proses, dan juga sikapnya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bagus-bagus saja. Hanya kalau menggunakan pendekatan kuantitatif itu nanti susah diukurnya. Jadi kalau kuantitatif itu dia meminta sesuatu yang terukur, indikator yang terukur. Kualitatif, Ya, Bapak. indikator yang terukur itu dari awal judul variabel sudah muncul. Gitu. Makanya kata Pak Wi juga tadi, misalnya metode pembelajaran dengan menerapkan aktivitas bla 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 sains untuk meningkatkan keterampilan berpikir anak usia dini. Nah, gitu Teh Rizka. Ya, itu berpikir kritis, ya itu terukur. Indikatornya jelas. Tapi kalau tujuan pembelajaran sains itu memang sangat sulit. Tujuannya ya. Di teorinya. Tujuannya ini Bapak pemahaman konsep sains dan keterampilan proses sains. Nah, kalau mau digamblengkeun. Oh iya, oke, siap Bapak. Jadi boleh ya Pak ya, lebih dari satu. Iya, jadi misalnya efektivitas model pembelajaran berbasis project based learning ya? Iya. Project based learning untuk mengembangkan kemampuan pemahaman sains, proses sains dan pemahaman sains dan sikap ilmiah begitu. Ya, pemahaman sains. Keterampilan proses sains. Ya, pemahaman sains dan keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains di PAUD. Boleh. Oh iya. Jadi terukur. Yang nggak boleh itu tadi tujuan pembelajaran sains itu kan abstrak, nisbi. Ya. Siap Pak, atur nuhun Bapak. Kalau Teteh mau menggunakan pendekatannya yang bersifat kuantitatif, ya. Dan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, siap atur nuhun Bapak. Sama-sama, Mangga. Berikutnya siapa? Bunda Ais, Mangga. Atur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak minta arahan dan masukannya berkenaan dengan tugas Bapak juga, dan ada rencana untuk insya Allah kalau misalkan mudah-mudahan tidak berubah gitu mengenai untuk tesis juga. Hanya di sini saya ingin meneliti dengan subjek penelitiannya itu guru-guru gitu Pak, guru-guru di tempat saya bekerja begitu. Jadi di sini pada intinya adalah saya ingin meningkatkan, di sini saya mempunyai judulnya seperti ini barangkali Pak, peningkatan profesionalisme dan kreativitas guru melalui kegiatan pendampingan pembuatan media alat permainan edukatif berbasis kewirausahaan di TK Negeri Pembina Kabupaten Subang, seperti itu Pak inginnya. Jadi yang menjadi bidikan saya itu adalah guru-guru di tempat saya bekerja. Arahnya adalah saya ingin melakukan pendampingan di mana
guru-guru tersebut itu memiliki motivasi atau keinginan, kemudian kreativitas untuk membuat media alat pembelajaran seperti itu, alat permainan edukatif. Dan nanti pada intinya tidak hanya sebatas membuat saja, tetapi ada tindak lanjut juga selain produknya itu juga produknya itu adalah di sini ada istilahnya ada pemasaran gitu seperti itu Pak. Jadi arahnya ke situ. Barangkali seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Minta arahannya Pak. Terima kasih. Iya, jadi bagus-bagus saja. Ya, bagus-bagus saja. Kita sekali lagi bercita-cita itu harus sampai menembus langit ya. Setiap prajurit harus bercita-cita jadi jenderal. Setiap dosen harus bercita-cita jadi guru besar. Setiap apalagi ya. Jadi harus cita-cita itu tinggi-tinggi terus semua. Nah, baik. Pak Ubi, alhamdulillah tadi sholat asarnya sudah di kampus ya, sudah digabung. Jadi boleh sekarang kita tetap lanjutkan, walaupun nanti kalau ada azan kita berhenti dulu sebentar ya. Nah, Pak Ubi akan lanjutkan, tapi mungkin kita batasi ya sampai 3:30 juga cukup ya. Nah, yang Bunda Eis itu sekali lagi, Bunda harus bisa memetakan apa yang paling mudah untuk dieksekusi saat ini. Kan itu semua yang Bunda sampaikan bahan-bahan semua. Ya kan? Nah, ada kambing, ada ayam, ada bumbu-bumbu. Nah, Bunda mau buat opor ayam dengan opor kambing sekaligus atau mau bagaimana? Ya, tentunya asal lebarnya beakeun heula we rek domba heula rek hayam heula gitu nya. Untuk yang ini juga sama Bunda coba dipetakan. Ya, dan Pak Obi sangat salut ya, Bunda ingin melakukan supervisi, mengembangkan kemampuan guru membuat alat permainan edukatif. Kemudian Bunda memasarkan ya. Menurut Pak Obi itu ya, kita break dulu sebentar.
Nah, jadi sekarang coba diambil yang paling available ya, yang paling logis untuk dikerjakan dalam keterbatasan waktu itu. Misalnya Bunda Ais ingin melakukan kegiatan penguatannya pada program supervisi misalnya gitu ya. Bunda Ais sebagai kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi gitu kan ya. Nah, supervisinya apa? Misalnya supervisinya adalah untuk membantu guru-guru supaya mampu untuk membuat alat permainan edukatif yang berkualitas gitu ya, atau yang menyenangkan bagi anak. Nah, upaya-upaya itu adalah bagian dari profesionalisme. Ya. Makanya mungkin judulnya adalah pengembangan program supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan guru merancang bangun alat permainan edukatif di PAUD misalnya gitu. Bapak, mohon maaf. Jadi ini Pak, jadi pada intinya gitu, tadinya saya ingin membimbing teman-teman gitu, kebetulan ingin mengajak teman-teman gitu, mengembangkan kreativitasnya dalam membuat alat permainan edukatif seperti itu. Tetapi Iya. di sini Kreativitas itu sesuatu yang sangat sulit diteliti kalau dalam praktek dalam. Oh iya. Bapak sebenarnya ada ini Pak. Jadi kreativitas itu adalah kata-kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit dikala diteliti. Karena jika kita mengembangkan alat ukur kreativitas maka kita harus menggunakan tes. Iya Pak. Kalau ini Pak, mohon maaf Pak. Nah, kalaupun mau, Bunda itu sifatnya PTK. Gitu. Jadi mengembangkan kemampuan merancang bangun alat permainan edukatif untuk anak usia dini melalui kegiatan pendampingan gitu. Bapak kalau ini Pak kebetulan begini Pak, saya pernah melakukan PTK gitu. Nah waktu itu pemanfaatan medianya itu adalah media yang saya buat sendiri begitu, seperti itu. Apakah itu bisa Pak? Misalkan untuk waktu itu misalkan saya buat saya beri nama itu media Loduria gitu untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak gitu, berhitung permulaan pada anak. Apakah itu lebih ini Pak, lebih bisa gitu? Iya. Kalau yang begitu pas digunakan untuk best practice ya. Jadi Bunda untuk lomba jadi guru TK berprestasi itu satu merupakan best practice. Tapi kalau digunakan sebagai variabel untuk tesis kelihatannya susah karena tesis dia nanti akan mengejar kepada grounded teori base-nya, teori utama yang Bunda kembangkan. Jadi kalau media itu Bunda yang kasih namanya seperti itu, nanti Bunda akan kesulitan dalam mencari teori driven namanya, teori driven, rujukan teori. Iya, bingung Pak. Jadinya. Iya, makanya sama Pak Obi dipetakan. Iya betul. Ya nggak apa-apa. Wajar, namanya kebingungan itu bagian dari manusia ya. Walana bluanakum bisyai'in minal khauf ya, ketakutan itu. Kalau berarti kalau untuk itu Pak, untuk mohon maaf teman-teman saya nanya lagi, mohon maaf Pak. Jadi kalau misalkan itu berarti untuk lebih pasnya untuk best practice seperti itu ya Pak ya. Hanya kalau sekarang misalkan nih Pak, satu lagi ya Pak. Saya ini Pak mengenai pemanfaatan ini Pak lingkungan belajar outdoor untuk mengembangkan keterampilan literasi numerasi anak usia dini itu kalau untuk kajian tesis bisa dipakai atau tidak Pak? Kalau seperti itu Pak? Iya, jadi best practice itu namanya juga best practice. Sedangkan tesis itu
bukan best practice. Kan kalau best practice itu banyak prakteknya. Kalau tesis itu bisa jadi tidak ada prakteknya, tapi pendalaman di dalam internalisasi, kristalisasi dari teori-teori dan konsep. Makanya saya dikala menjadi juri untuk guru, saya tidak pernah, saya anulir yang mengirimkan tesis karena yang kita minta best practice. Dan best practice itu kan sesuatu yang sama Bunda dikuasai, dilakukan tiap hari gitu. Dan simpel mengerjakannya. Sedangkan tesis nggak begitu. Karakter tesis itu berarti teorinya harus siap, ya. Kemudian metodologinya juga harus clear, backgroundnya juga harus clear, ya, harus jelas latar belakang masalahnya. Termasuk teori drivernya itu, teori-teori yang menguatkannya juga dia harus jelas. Gitu. Makanya paradigma berpikirnya harus kepada paradigma berpikir level akademik yang lebih tinggi. Jadi Bunda Ais jangan berpikirnya pada tataran best practice dalam arti Bunda sebagai guru membuat satu aktivitas atau media lantas langsung itu digunakan sebagai aktivitas yang terbaik, bukan begitu. Tapi levelnya lebih tinggi lagi, yang harus teruji gitu kan, yang harus teruji dari mulai teorinya atau konsepnya, metodologinya, kemudian latar belakangnya, gapnya ya, dan bila perlu kan kebaruannya apa. Gitu. Makanya saran Pak Mubi yang tadi itu kalau Bunda mau pada posisi kepala sekolah, masuk pada supervisi akademik. Aktivitasnya adalah Bunda mendampingi sekaligus mensupervisi bagaimana kemampuan guru dalam merancang bangun alat permainan edukatif gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Iya, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Jadi ya kelasnya lebih tinggi gitu. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Kelasnya Terima lebih kasih. tinggi, cakupannya juga lebih luas gitu. Dan jangan takut, kan itu rumah Bunda gitu. Iya. Kasarnya begini. Bunda Pak Mubi udah yakin, Bunda kan udah biasa sesapedahan gitu ya. Sesapedahan dari Buah Batu ke alun-alun itu kan 5 kilo gitu kan. Kemudian saya bilang, Bun, coba lanjutkan sesapedahannya sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kenapa Pak Mubi anjurkan Bunda sesapedahannya sampai Dinas Pendidikan Provinsi? Supaya Bunda ketemu dengan tanjakan. Pak Mubi tidak nyuruh Bunda sampai ke ledeng, ndak bisi Bunda nanti menjadi merasa tertipu kan. Wah, Pak Mubi ini pusat. Tapi kalau sampai Dinas Pendidikan mah kan aya nanjak. Udah gitu Bunda balik lagi. Jadi Bunda, oh iya kalau sampai balkot capeknya segini, sampai kalau sampai balik Dinas Pendidikan ada tanjakan yang membuat saya merasa seperti ini gitu. Nah itu. Nah sekarang sama Pak Ubi Bunda dinaikkan levelnya, tapi enggak tinggi-tinggi amat supaya Bunda nanti ada fase kan, ada proses ngareng heula ya, minum dulu gitu. Karena kalau Bunda langsung dinaikkan levelnya terlalu tinggi, nanti Bunda justru jadi unproduktif. Bunda jadi benci. Oh, gara-gara kuliah kudu nulis tesis, jadi saya teh kan. Gitu. Makanya Pak Umi sangat menjaga perasaan teman-teman itu. Karena apa? Banyak kawan-kawan yang stres karena tesis ini banyak. Kenapa Pak Mubi tidak seindah yang saya bayangkan kalau kuliah itu akan begini. Oh, kan berarti itu menurut Pak Mubi kan berarti menurut saya ya tidak selamanya mahasiswa salah, bisa jadi memang sistem terlalu ngahabek gitu. Ngerti terlalu ngahabek, terlalu mepeh gitu. Jadi babak belur ya, pingsan gitu. Nah, gitu ya. Nah, coba sama Bunda Ais juga
naik dari best practice, tapi tidak perlu semuanya dirangkum ya. Makanya tadi cukup aja supervisi akademik, kemampuan guru dalam meningkatkan pembuatan APE, kemudian sama Bunda didampingi. Gitu. Nanti pembimbingnya sama Pak Rudianto cocok. Gitu. Ya, jadi leadership-nya berkembang, kemudian bagaimana kemampuan pembimbingnya juga berkembang ya. Sip. Terima kasih ya Pak. Atur nuhun pisan. Lagi, ya, mangga masih ada, jangan sampai, insya Allah, jangan sampai kecewaan ya. Teh Pipin pulang ke Pontianak jangan sampai penuh dengan kekecewaan ya. Bapak, Ya. izin sedikit bertanya mengenai poin dalam tugas. Yang dimaksud dengan tujuan di sana, apakah lebih ke tujuan rancangannya atau ke manfaat, Pak? Tujuan di sana itu akan dibuat apa? Akan buat apa? Misalnya gini, kan misalnya yang Teh Pipin sebutlah mengembangkan kemampuan menyimak. Jadi tujuannya adalah pertama, misalnya ya, pertama adalah untuk menggambarkan namanya metode bercerita, cerita yang baik itu bagaimana misalnya. Cerita untuk anak yang bagus itu gimana. Nah, yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan langkah-langkah menyampaikan metode bercerita tersebut untuk mengembangkan kemampuan menyimak. Udah. Easy going. Ya, baik Bapak. Siap. Nuhun. Ya, nuhun. Ini Teh Rizka ya, atau Teh Pipin yang urusan nanya Teh Rizka ya? Terus Bapak Abi. Ah, iya. Sip. Oh iya, ini Bunda Ami juga kita doakan ya, mudah-mudahan almarhumah mamahnya amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Bunda Ami dan keluarga diberikan kesabaran. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afiha. Oke, mangga boleh, masih ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin. Oh iya. Hari abah di dia kan ya? Ya, enggak. Oke, siapa lagi barusan? Pipin Bapak izin. Oh, Teh Pipin. Aduh, Teh Pipin ini harus dikelek-kelek dulu baru ya bertanya. Iya Bapak. Mungkin ini ya Bapak tadi kan sama Teh Rizka juga itu sama gitu waktunya workshop. Kemungkinan kalau saya mah seperti webinar aja gitu Pak, langkah awalnya, karena kebetulan untuk tesisnya itu terkait pendidikan inklusif Bapak di Pontianak begitu kan. Karena yang saya baca begitu tahun lalu itu untuk di kotanya saja kebetulan Pak baru 2 sekolah begitu Bapak yang menerapkan sekolah inklusif ini. Jadi kemungkinan mana ya untuk wilayah kota saja begitu kan baru 2 sekolah. Kemungkinan masih banyak yang belum tahu terkait. Jangan dek. Nanti ya, nanti Teh Pipin baca artikel Pak Mubi, ada kan, udah baca kan artikel saya tentang artikel Pak Mubi tentang pemahaman gitu ya, pemahaman guru TK tentang karakteristik kebutuhan anak ABK gitu ya, ada sama saya, sama Teh Pipin gitu. Nah itu boleh digali lagi, Bagus ya, bagus, masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya inklusif ya. Mangga boleh.
Jadi untuk tugas Bapak ini mungkin rancangan kegiatan seperti gini ya, kemungkinan memberikan webinar gitu Pak, karena kan waktu Boleh, juga begitu. ya boleh. Ya, misalnya Jadi untuk kegiatan program webinar bagi orang tua dengan anak inklusif gitu ya, dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka. Boleh, bagus. Bagus ya. kebetulan juga ini kan ada Tuhan Menteri gitu kan ya Bapak, kemungkinan juga banyak belum tahu. Jadi untuk pertamanya itu mungkin dijelaskan kenapa sekolah inklusif ini diadakan begitu. Jadi mungkin nanti untuk yang ngasih materinya mungkin dari pemerintah, selanjutnya itu dari memang yang menguasai untuk pendidikan inklusif begitu Bapak. Apakah pembelajaran itu seperti itu? Boleh kan teman-teman di sini juga banyak yang sudah menguasai kajian-kajian inklusif di TK ya, bisa jadi narasumber ya. Bunda Rini, Bunda Oi, siapa lagi nih? Banyak ya. Insya Allah tidak perlu khawatir ya. Stok narasumber banyak. Silakan tinggal undang saja pakai Zoom ke Pontianak ya, nggak usah pakai beli tiket pesawat itu ya. Bapak. Iya. Ada lagi? Bapak mau mangga boleh. Ini Pak masih agak butuh bayangan juga. Kan kalau Astrid tuh ngambil rencana untuk tesisnya itu tentang keluarga multikultural. Jadi pengasuhan yang dua suku berbeda gitu Pak. Nah untuk programnya itu masih belum kebayang karena targetnya kan hanya keluarga yang berbeda suku gitu Pak, ataukah bisa dari webinar juga gitu Pak ya, atau webinar webinar parenting juga itu boleh ya kegiatan Pak? parenting. Iya, parenting. Jadi Jadi bisa hampir sama dengan Teh Pipin itu ya. jadi mungkin lebih ke mungkin sosialisasi parenting kalau misalnya berbeda jadi bisa menjelaskan Jadi parenting gini dari aja suku ini. judulnya webinar gitu kan. Iya Kegiatan Pak. webinar untuk menguatkan peran dan fungsi ibu dan bapak dari latar belakang budaya yang berbeda. Gitu. Oh iya. Oh iya betul Pak, iya betul webinarnya ya Pak. Ya jadi lebih ke fungsi keluarga ya Pak ya, fungsi ibu dan bapak bisa. Betul ya. Dan iya. sekarang banyak ya. Jangan jauh-jauh lah. Mubi orang Sunda, istri orang Sunda, tapi barudak ngobrolnya bahasa Indonesia ya. Iya bagus. Nggak bagus. Kalau saya orang Sunda, istri misalnya orang misalnya orang Batak atau orang Padang, kemudian anak bahasa Indonesia, itu no problem. Ya maindungna orang Legok Hangser, bapakna orang Cikudapate, budakna ngomong bahasa Indonesia. Ya, kacida. Ya, kaci ya. Iya, siap Bapak, hatur nuhun banyak. Ada backsound. Sudah cukup ya, sudah jam 15.40 ya. Sudah waktunya teman-teman juga melaksanakan sholat asar ya, jangan sampai terlambat ya. Nah, boleh nanti kalau perlu ada diskusi lagi boleh ya Teh Nur ya, tinggal nanti dikondisikan. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan ya atas ikhtiar kita ya. Doakan Pak Ubi sekarang bahan-bahan untuk ke guru besarnya sedang direview ya oleh Bunda Anita Yus, Prof Anita Yus dari Medan, Universitas Negeri Medan, Prof Samsu, Prof Yun dari UPI, kemudian Prof Asli ya dari Yarsi. Itu Pak Ubi, mohon maaf ya menyampaikan, saya tidak meminta apapun, sebetulnya saya minta doa aja, minta doa untuk kita berteman. Ya. Karena tradisi Rasulullah itu saling mendoakan. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabul. Oleh karena itu biasakan kita meminta doa. Dan jangan main-main Teh Nurul kalau ada
anak gitu di kelas, kata anak itu, Bunda, sama aku didoain ya Bunda supaya sehat walafiat. Teh Nurul jangan menganggap, lu bocah ngapain doain gue yang udah kolot begini. Justru amini. Terima kasih nah sama Bunda, diamini doa kamu. Sekaligus Bunda juga doain supaya kamu menjadi anak yang soleh. Gitu. Ya. Jadi kita kan kadang suka, Bundar ini ngasih ke pengemis uang, ya kan? Kata pengemisnya, Neng gelis didoakeun kumaha sing kameka, si caroge sing beunghar, sing soleh. Nyama nuhun. Jangan. Bisa jadi ucapan-ucapannya itu malaikat lagi lewat. Amin nih, amin ma, amin hatur nuhun ma, diaminan pisan ku abdi mas. Kita Profesor Juntika itu guru saya. Ya. Itu Teh Nurul kalau Pak Mubi datang, kalau Pak Mubi kalau di kelas nih. Kata Pak Mubi, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu pada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga doa-doa kita dikabulkan, diijabah. Gitu kan? Itu Prof Jun itu pasti duduk dan beliau langsung angkat tangan. Itu Prof Jun. Profesor itu. Ya, ketemu sama Pak Mubi. Sebelum pulang saya bilang, Prof, saya izin. Kemarin kan Pak Mubi juga ke rumah beliau mengantar dokumen dengan Pak Asden ya. Prof, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami sudah mengganggu waktunya Prof yang sedang memberikan materi untuk seminar. Mohon doanya dari Prof, mudah-mudahan ikhtiar saya dimudahkan. Sekaligus saya juga doakan mudah-mudahan Prof diberikan kemudahan. Itu tangan Prof Jun langsung begini, coba. Amin, amin. Masya Allah. Ya ini mah kita nih makanya jangan lupa ya. Jadi bisa jadi doa-doa kita banyak tidak diijabah karena kita nggak serius minta pada Allah. Kita terlalu banyak main-main. Yang kedua, terlalu banyak dosa-dosa kita. Ya, nah itu banyakannya. Ya, makanya dikala orang mendoakan amini. Amini. Malaikat datang mengamini, insya Allah. Ya, dimudahkan. Dan jangan malu. Ya, Teh Nurul jangan malu meminta doa. Walaupun tentunya kita nggak usah ngumumin di depan publik ya. Doain ya saya mau gini, nggak usah. Kan saya pada kelompok khusus ini, kawan-kawan ini kan sudah kenal sama Pak Mubi. Pak Mubi kenal baik dengan teman-teman, wajar saya minta doa. Tapi saya juga nggak di forum apa, saya nggak. Saya juga tahu di mana saya harus meminta doa-doa. Jadi jangan sembarangan juga gitu. Tapi kepada orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang kita sayangi, termasuk ke anak-anak, ke suaminya, Periska, ke adek. Jangan lupa minta didoakan. Doakan ya mama. Jadi tong gengsi. Nggak poe ge panggih lah. Ya, kita biasakan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa-doa kalian insya Allah ya. Nah, barangkali itu kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan untuk teman-teman dalam membuat tugas-tugas mata kuliah termasuk mata kuliah Pak Mubi. Kemudian yang sedang merancang proposal penelitian, mudah-mudahan Allah juga mudahkan. Yang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Termasuk yang hari ini sedang kekurangan rezeki, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang terbaik dan terluas untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami kesulitan rezeki. Demikian dan terima kasih. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, doakan Bapaknya sukses. Ya, di ruang Periska aja udah pada gelap, berarti itu sudah sore ya.
Ya Bapak, sudah sore. Sudah sore ya, ayam sudah kembali lagi ke kandangnya masing-masing ya. Masa kita belum pulang ke kandang masing-masing ya, ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Hatur nuhun Bunda Risa, Zoom-nya dan teman-teman semua. Mungkin untuk pengumpulannya, yang dari Yenti barusan Kak. Mungkin untuk pengumpulannya kemarin dibahas di kelas A, katanya disepakati sama kita aja paling di 30 Desember atau nanti paling Nuri umumin ya Teh, kalau yang kelas B gitu ya. Sama dikumpulinnya mungkin di Google Drive aja. Soalnya Bapak bilangnya nggak mau ditentuin sama Bapaknya, yang penting di bulan Desember gitu. Paling nanti ada berupa pengumuman informasi aja di grup ya Bunda. Teteh semangat, kita juga. Terima kasih banyak. Bener Teh Nuri. Ya, Neng Nuri mudah-mudahan upami itu semuanya. kanggo matkul yang lain seperti lulusan akademik dan teori kritis ada seperti ini lagi nggak? Nggak ada, Bun. Ya, kalau dari dosennya mungkin, atau kalau mau mahasiswa aja juga hayu, biar bingungnya bareng Bun. Di grup aja paling kita ngobrol-ngobrol. Yang bingung sebelah mana, sama-sama bingung, nanti ketemu lah. Betul Teh Nuri, biar sama bingungnya. Betul Bunda Eis, aku juga bingung. Bunda Eis mengajak gue bingung ah. Bunda Rini help me. Di recordnya ditutup dulu atuh. Udah, hayu atuh, udah clear ya semuanya. Di record ya, maaf. Alhamdulillah.